Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar SKI bab 3, peristiwa Fathul Mekah, subbab kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah. Untuk materi, silakan kalian saksikan video berikut ini. Kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah. Ini ada beberapa proses. Yang pertama, Rasulullah terbangun dari tidur dengan wajah yang berseri-seri karena telah menerima wahyu untuk bisa kembali ke Mekah. Kenapa kok sampai senang? Karena Mekah adalah tanah kelahiran beliau. Ya, yang kedua, karena pusat ibadah, tempat ibadah menghadap yaitu di Mekah, Ka'bah ada di Mekah. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan agar kaum muslim bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Ini proses yang keduanya. Yang ketiga, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin yang berjumlah mencapai 1.400 orang. Ini untuk berangkat ke Mekah ya. Yang keempat, di Hudaybiyah seorang bangsa Husa memberitahu Rasulullah bahwa kaum Quraisy tidak memperkenankan kaum muslimin masuk kota Mekah. Di sini nanti ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Satu, menjelaskan tujuan kaum muslimin datang ke Mekah. Jadi Utsman bin Affan diutus untuk ke Mekah menjelaskan apa tujuan kaum muslimin datang ke Mekah. Yang kedua, kaum kafir Quraisy menahan Utsman bin Affan. Ini proses yang kedua yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, kaum muslimin bersiap-siap berperang melawan kaum Quraisy. Yang keempat, kaum muslimin bersumpah yang dikenal dengan Bai'atul Ridwan. Ini bersumpah untuk membela agama Islam ya. Jadi keberanian kaum muslim setelah bersumpah itu meningkat 100%. Dua, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Ya. Yang pertama, kaum kafir Quraisy merasa ketakutan mendengar peristiwa Baitul Ridwan tentang tekannya kaum muslimin untuk berani berjuang melawan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, kaum kafir Quraisy melepas Utsman bin Affan. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy ingin mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, terus setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah proses terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yaitu sebelum Rasulullah dan semua umat Islam masuk kota Mekah. Isi perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah yang pertama, kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak berperang selama 10 tahun. Jadi tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh selama 10 tahun. Ini padahal saat itu kaum muslimin tentara jumlahnya sudah sangat kuat. Kenapa kok ini diterima? Ini karena kalau tidak ada perang, orang itu, manusia itu bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik. Nah, dengan demikian Rasulullah dan umat Islam bisa menyiarkan agama Islam dengan baik. Yang awalnya orang kafir Quraisy menolak, bisa berpikir perlahan-lahan menerima ajaran agama Islam. Yang kedua, isi perjanjian yaitu Rasulullah dan kaum muslimin boleh memasuki Mekah tahun depan. Nah, ini tahun depan baru boleh. Ini Rasulullah juga gitu sama kaum muslimin, tetap sabar menunggu dan mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan nanti setelah ada di Mekah. Yang ketiga, Rasulullah dan kaum muslimin diberi waktu 3 hari di Mekah dan hanya boleh membawa pedang yang disarungkan saja, tidak boleh membawa senjata yang lain. Yang keempat,
kabilah yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah tersebut bagian dari kabilah yang lain. Jadi kabilah itu kayak kelompok gitu ya, kelompok orang. Seandainya gabung dengan Rasulullah, berarti ini termasuk bagian dari golongan Rasulullah. Seandainya bergabung dengan kafir Quraisy, berarti ini termasuk dari golongan kafir Quraisy, seperti itu. Terus berikutnya, yang kelima, setiap orang yang melarikan diri dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Jadi kalau ada orang Mekah atau orang kafir Quraisy lari ke Madinah, Rasulullah sama orang Madinah harus mengembalikan orang ini ke Mekah. Dan setiap orang yang melarikan diri dari Madinah ke Mekah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Ya, tapi sebaliknya kalau orang Madinah lari ke Mekah, ya itu orang Mekah nggak punya kewajiban untuk membalikan ke Madinah, seperti itu. Sebenarnya ini kayak merugikan gitu, tapi dilihat dari sisi baiknya, orang-orang yang sudah ada di Madinah biasanya sudah nyaman dengan kebijakan Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang sangat adil. Jadi sangat kecil kemungkinan orang Madinah lari ke Mekah. Keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin. Keuntungan yang pertama, kaum kafir Quraisy telah mengakui keberadaan agama Islam dan kaum muslim di Jazirah Arab. Jadi walaupun ada beberapa pasal tadi kayaknya merugikan kaum muslimin, tapi tetap kaum muslimin merasa diuntungkan. Ya, pertama diakui keberadaan bahwa ada agama yaitu agama Islam. Yang kedua, kaum muslimin mendapat kesempatan yang luas serta kebebasan untuk menyiarkan agama Islam ke seluruh negeri Arab. Ya, kenapa kok bebas? Karena tadi tidak ada pertempuran, gak boleh perang selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu bebas menyiarkan agama Islam, gak ada yang mengganggu, gak ada yang merusak. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy telah mengakui pemerintah Islam dan secara tidak langsung mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Karena sebagai pemimpin dari Madinah diajak perjanjian, berarti otomatis sudah diakui kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Dua, pengingkaran perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, kaum muslimin bersatu dengan suku Khuza'ah, sedangkan kaum kafir Quraisy bersatu dengan suku Bani Bakar. Nah, ini. Terus yang kedua, suku Bani Bakar menyerang suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah menghadap Rasulullah. Jadi suku ini ada dua ya. Yang pertama suku Khuza'ah ini bersatu dengan kaum muslimin, sedangkan kaum kafir Quraisy ada suku yang bergabung pada dia, yaitu suku Bani Bakar. Suku Bani Bakar ini menyerang suku Khuza'ah. Untuk apa? Untuk merebutkan kekuasaan. Akhirnya suku Khuza'ah ini menghadap Rasulullah agar Berikutnya, kaum kafir Quraisy menyadari bahwa telah melakukan perusakan perjanjian yang mereka sepakati. Jadi akhirnya terjadi perselisihan tadi. Kafir Quraisy merasa dia telah merusak perjanjian tadi. Terus berikutnya Rasulullah menyuruh kaum muslimin melakukan persiapan untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Setelah kalian saksikan video pembelajaran tersebut, tugas untuk hari ini silakan kalian kerjakan LKS halaman 39 sampai 40. Ayo kerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.